Masih di rumahnya almarhumah Gendis, di rumahnya Desi. Setelahnya aku izin untuk masuk ke kamar lebih dulu. Aku bisa merasakan kehadirannya di kamar ini. Mengapa? Mengapa aku yang diikuti? Lalu aku teringat kertas pemberian Mang Idui. Aku mengambil kertas itu dari dalam tasku. Perlahan ku buka lipatan kertas itu. Di dalamnya ada tulisan Arab gundul yang entah apa bacaannya. Namun saat itu juga, roh Gendis berdiri tepat di hadapanku. Kondisinya sangat mengerikan. Pakaiannya penuh dengan darah, dan dari matanya terus mengalir air mata. Bukan air mata bening biasa, namun air mata darah. Serta di tangannya seperti menggendong seorang bayi. Tapi baunya sangat busuk, hingga membuatku ingin memuntahkan semua isi perutku. Tak ada percakapan di antara kami. Hanya tatapan penuh duka dan nestapa yang roh Gendis tunjukkan. Karena aku sudah tak mampu menahan bau yang sangat-sangat busuk, aku melipat kertas pemberian Mang Idui. Saat itu juga roh Gendis menghilang dari hadapanku. Sekarang aku tahu fungsi dari kertas ini. Aku harus menemui Aryo dan Paman untuk memberitahu hal ini. Mai, kamu gak apa-apa? Tiba-tiba Desi masuk dengan wajah panik. Enggak, Des. Aku tadi dengar kamu seperti orang mau muntah. Itu tadi aku kentut bau banget. Aku terpaksa berbohong karena aku gak ingin membuat keluarga ini khawatir. Kamu ini bikin khawatir aja. Ya udahlah, aku mau tidur, ngantuk. Kamu juga tidurnya jangan malam-malam. Iya. Aku merebahkan tubuhku di samping Desi yang sudah terbawa dalam kantuknya. Tapi aku masih terjaga. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah Gendis selalu ada di wajahku. Aku kalut dengan pikiranku sendiri. Tanpa ku sadari, aku juga sudah terlelap. Siangnya aku datang ke kontrakan Aryo dan Bima diantar Desi. Assalamualaikum, ucapku berbarengan dengan Desi. Waalaikumsalam. Mbak Maya, Mbak Desi, masuk Mbak, sapa Bima. Makasih Bima, sau Desi. Bim, Aryo sama Paman di mana? Oh, Aryo sama Paman lagi ke rumah Bu Anggoro, Mbak. Hah? Ngapain, Bim? Katanya sih ada yang perlu disampaikan dengan Ibu Anggoro mengenai kejadian waktu di pabrik dan penglihatan Aryo soal roh perempuan. Roh perempuan? Iya, Mbak. Tapi Bima juga agak kurang tahu sih. Aku menunggu Paman dan Aryo kembali ke kontrakan. Hampir 2 jam kami menunggu. Akhirnya Paman dan Aryo kembali. Duh, ada yang nungguin toh rupanya, sapa Paman. Dan aku pun segera menghampiri Paman untuk berjabat tangan. Begitu juga Desi. Iya Paman, udah nunggu dari tadi. Nunggu kami atau nunggu yang lain, Mbak? Ledek Aryo. Aku nunggu Paman, Aryo, ucapku kesal. Heleh, paling ya nunggu Mas Guntur, ucapan Aryo. Sontak membuatku malu bercampur kesal. Tapi sedikit ada benarnya dari tadi aku tidak melihat keberadaan Mas Guntur. Tuh kan nyariin. Mas Gunturnya udah pulang, Mbak. Ada keperluan katanya, imbuh Aryo yang semakin menjadi-jadi. Sudah yuk. Lihat tuh, wajah mbakmu udah lebih merah daripada tomat, ucap Paman, yang diikuti gelak tawa semuanya. Dan aku hanya bisa menutup wajahku karena malu. Ada apa Nak Maya? Sampai mencari Paman? Seolah tahu kegelisahanku, Paman bertanya dengan nada dan wajah serius. Aku menceritakan semua yang terjadi padaku akhir-akhir ini, sampai aku harus menginap di rumah Desi. Juga pertemuanku dengan kakek Desi, bapak dari almarhumah Gendis. Tak lupa aku menunjukkan lipatan kertas pemberian Mang Idui yang membuatku bisa melihat sosok roh Gendis. Lama Paman berpikir, sampai akhirnya Paman mengatakan sesuatu yang membuatku benar-benar terkejut. Hanya kamu yang bisa menyelesaikan masalah ini, Nak Maya. Rupanya tujuan Paman dan Aryo mendatangi rumah Bu Anggoro juga ingin menyampaikan hal ini. Namun Bu Anggoro menolak dengan alasan semuanya sudah ia tutup rapat-rapat dan tak ingin membukanya kembali.
Aku tahu bagaimana hancurnya hati Bu Anggoro. Dihianati 2 orang sekaligus. 2 orang yang sangat beliau hormati dan sayangi. Lalu aku harus bagaimana, Paman? Ajak Gendis menemui Bu Anggoro. Biarkan dia yang menyelesaikan urusannya sendiri. Bagaimana cara aku mengajaknya, Paman? Mintalah petunjuk dari Sang Pencipta. Mohon pengampunannya. Dari ucapan Paman, aku mengerti bahwa hanya aku yang bisa menyelesaikan masalah ini. Ini masalah hati. Sedikit saja aku salah langkah, aku akan menyakiti hati Bu Anggoro, juga Gendis dan keluarga Desi, terutama kakeknya Desi. Sejak saat itu, kukuatkan imanku, kuteguhkan hati, serta memohon pengampunan kepada Sang Pencipta. Hal yang tak kusangka terjadi. Gendis hadir dalam mimpiku. Namun ia menunjukkan wujudnya yang cantik. Tapi di balik wajah cantiknya, aku dapat melihat kesedihan yang mendalam. Aku mencoba mengajaknya berkomunikasi. Maafkan aku, kehadiranku membuatmu tidak nyaman. Aku hanya ingin minta tolong agar aku bisa pergi dengan tenang. Apa yang bisa saya lakukan untuk Mbak Gendis? Tolong sampaikan ke Anggoro permintaan maafku. Bukankah Mbak Gendis bisa menyampaikannya sendiri, Mbak? Aku takut jika Anggoro tidak mau memaafkanku. Aku telah mengkhianatinya. Mbak, aku yakin Bu Anggoro akan memaafkan Mbak Gendis. Bukan hanya itu, Mbak. Mbak Gendis juga harus mengaturkan maaf ke ayah Mbak Gendis. Setelah mendengar penuturanku, aku bisa melihat Mbak Gendis menitikan air matanya. Penyesalan yang membuatnya tertahan di dunia yang tak seharusnya ia berada. Aku terbangun dari tidurku dan tersadar bahwa apa yang kualami barusan hanya mimpi. Mimpi yang benar-benar nyata. Aku melirik ke arah jam yang terletak di meja rias Desi. Jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Aku berniat untuk mengambil wudhu dan menunaikan 2 rakaat. Aku berjalan ke arah sumur, menimba air untuk wudhu. Dinginnya air sumur tak memudarkan niatku. Selesai berwudhu, aku kembali ke kamar Desi. Namun saat sampai di depan pintu kamar kakek Desi, aku seperti mendengar kakek Desi tengah berbicara dengan seseorang. Mungkin aja ibunya Desi. Aku mencoba mengabaikannya, namun entah mengapa aku merasa penasaran. Aku membuka sedikit pintu kamar kakek Desi, hanya untuk memastikan kalau yang ada di dalam benar-benar ibunya Desi. Namun aku kaget saat yang kulihat bukanlah ibu Desi, melainkan Mbak Gendis yang sedang bersimpu di bawah kaki kakek Desi, seraya mengucapkan kata maaf berkali-kali. Tak pantas jika aku menguping. Aku menutup pintu dan kembali ke kamar Desi untuk menunaikan niatku. Keesokan paginya, aku dan Desi bersiap untuk menemui Paman ke kontrakan Aryo dan Bima. Aku sudah merasa siap untuk menyampaikan semua ini kepada Bu Anggoro. Mai, kamu yakin kamu udah siap? Insya Allah, Des. Tiba-tiba saja Desi mendekap tubuhku. Mai, maafin aku ya, kamu gak seharusnya terlibat dengan masalah keluargaku, ucap Desi menahan tangisnya. Des, ini semua sudah takdir. Mungkin memang aku sudah digariskan untuk menjadi penolong Mbak Gendis. Lagi pula, Mbak Gendis orang baik. Insya Allah Bu Anggoro bisa memaafkan semua kekhilafan yang pernah Mbak Gendis lakukan. Kini aku bisa melihat kehadiran Mbak Gendis. Tentunya dengan kertas pembelian Mang Idui. Mbak Gendis tersenyum ke arahku. Aku yakin percakapan semalam Mbak Gendis dengan ayahnya membuatnya sedikit lebih tegar. Amin. Ya udah yuk berangkat. Tak lupa aku dan Desi pamit ke orang tua Desi dan juga kakek Desi. Desi melajukan motornya ke kontrakan Aryo. Hanya butuh waktu 1 jam untuk kami sampai ke kontrakan Aryo. Paman dan yang lainnya juga sudah siap karena semalam kami sudah menyusun rencana. Karena masalah kali ini tidak bisa diselesaikan dengan otot, tapi dengan perasaan. Tak ingin berlama-lama, kami lanjutkan perjalanan kami ke rumah Bu Anggoro. Lagi-lagi, kami disambut dengan ramah oleh Mbok Sari dan langsung mempersilahkan kami duduk.
Namun ada yang aneh dari tatapan mata Mbok Sari yang terus menatap ke arahku. "Gendis," ucap Mbok Sari lirih. "Maaf, Mbok." Ndak, monggo, Pinara, silakan duduk." Jika tidak salah dengar, aku mendengar Mbok Sari menyebut nama Gendis. Apa mungkin Mbok Sari bisa melihat roh Gendis yang sudah paman masukkan ke dalam ragaku? Aku masih bisa menguasai sepenuhnya kesadaranku, sampai kedatangan Bu Anggoro membuat Mbak Gendis benar-benar mengambil alih tubuhku serta kesadaranku. Aku berlari ke arah Bu Anggoro dan bersimpuh di bawah kakinya. "Duh, Cahayu, pangapura ning Kang Kata. Maafkan aku yang sudah menjadi pengkhianat dan menghancurkan keluargamu. Aku benar-benar merasa bersalah," kata roh Gendis yang masuk ke dalam raga Maya. "Aku sudah tahu semuanya. Bahkan kau menjalin hubungan dengan suamiku atas dasar suka saling suka, kan? Aku tidak sepenuhnya menyalahkanmu. Kesalahan Mas Wijaya juga salah dalam hal ini. Aku tidak pernah berpikir jika kalian akan sejauh ini, sampai janin itu ada di dalam perutmu. Tapi rupanya cinta Mas Wijaya lebih besar padaku dibanding kesetiaannya. Manusia diberi hawa nafsu sebagai cobaan, ujian, serta kenikmatan. Tinggal mana yang dipilih. Sedangkan kamu dan Mas Wijaya memilih itu sebagai kenikmatan yang berakhir menjadi ujian dan cobaan. Tapi aku tidak menyangka jika Mas Wijaya tega membunuh darah dagingnya sendiri. Bertahun-tahun aku memendam rasa sakitku sendiri, mengobati setiap dalamnya luka yang kalian torehkan. Namun aku hanya manusia biasa. Ada kalanya aku marah dengan perbuatan yang kalian lakukan," kata Bu Anggoro. Apa yang harus aku lakukan, Dek, agar kamu bisa memaafkan aku? Agar aku bisa tenang di kehidupanku selanjutnya dengan menjalani hukuman atas semua kesalahanku?" Hanya air mata dan serta kata maaf yang diucapkan Mbak Gendis. "Bangunlah, Mbak Gendis. Tidak pantas jika kau merendahkan dirimu sendawa itu di hadapanku. Sejujurnya aku sudah memaafkanmu, Mbak. Atas pengampunan dariku, semoga kau tenang di sana." Bulir air mata yang sudah lama Bu Anggoro pendam akhirnya tumpah bersamaan dengan itu roh Mbak Gendis keluar dari tubuhku dan aku pun kehilangan kesadaranku. Aku tersadar di sebuah kamar dan ada Desi serta Mbok Sari di sampingku. Mbok Sari melaburkan minyak urut ke tubuhku sembari bercerita sedikit mengenai masa kecil Bu Anggoro dan Mbak Gendis. "Dulu, waktu masih kecil, Dorororo atau Anggoro dan Gendis kemana-mana selalu bersama. Kalau dipisahkan, pasti mereka menangis. Dorororo anak yang baik, berbudi luhur. Dia selalu berbagi apa saja yang dia punya kepada Gendis. Simbok juga tidak menyangka kalau Gendis tega menyakitin Dorororo. Tapi sekarang Simbok lega karena masalah ini sudah selesai. Sudah enakan badannya. Sampun, Mbok, matur suwun. Sami-sami, Cahayu." Keesokan harinya aku dan lainnya serta keluarga Desi datang ke sebuah makam. Dan ternyata di sana sudah ada Bu Anggoro dan Mbok Sari. Rupanya jenazah Mbak Gendis sudah dimakamkannya dengan layak, dan di sampingnya juga ada makam Pak Wijaya. Kami mengirim doa untuk mereka yang sudah lebih dulu pergi, dan di saat itu juga kakek Desi menghembuskan nafas terakhirnya. Tapi semua sudah ikhlas akan kepergiannya karena semua masalah sudah selesai dan Bu Anggoro sudah dengan ikhlas memaafkan Mbak Gendis. Sesuai keinginan kakek Desi, ia dimakamkan di samping makam Mbak Gendis. Dan demikianlah kisah haru biru dari Mbak Gendis.